Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, pilkada, pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dengar pengajian seperti ini, jangan pikir setan menyerah untuk menggoda kita. Ada setan di tengah-tengah kita. Setannya bukan handphone, setannya bukan poco-poco, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah mulai ceramah masih sibuk dengan handphonenya. Simpan dulu handphone. Ini cewek-cewek yang pegang handphone, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Simpan dulu HP, simpan dulu, kita dengar dulu ceramah sebentar saja sebagai rasa syukur kita ulang tahun Pegadaian yang ke-119. Lebih tua daripada bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia. Kita ulang tahun keberapa kemarin proklamasi? 74. Nah, sekarang Pegadaian 119 tahun. Luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kasih simpan dulu HP-nya ya. Kita dengar dulu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo, saya mau dengar ini floor dari Makassar, ini disaksikan seluruh Nusantara ya. Pegadaian seluruh Nusantara. Nah, kita dengar dulu salawatnya orang Makassar. Jangan kau makin malu-malu bos. Kasih keras suara. Ayo, jangan bikin malu-malu. Biar kita puasa. Ini orang Makassar ini kan terkenal dengan keras suaranya. Ayo, salawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah ya, meskipun puasa sudah dekat buka tapi ternyata masih lowbat juga ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati bersama Bapak Kuswiyoto, Direktur Utama Pegadaian Indonesia, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita berada di tengah-tengah wabah. Andai saja ini wabah sebuah tayangan TV, maka kita melihat ada dua pertunjukan di depan kita. Pertunjukan pertama, beritanya negatif saja. Bertambah orang yang wafat, bertambah OPD, bertambah orang yang di PHK, susah cari kerja, susah cari nafkah, kemudian yang paling membuat kita sebagian depresi, tidak boleh kemana-mana, hanya ada di rumah. Di rumah kita stres, ada suami atau istri yang suka ngomel, kita keluar rumah, ada si COVID menunggu kita. Ini sisi negatifnya. Kita ganti channel, ke sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Satu, kita tahun ini mestinya gaya hidup kita lebih sehat. Selama ini kita tidak pernah kenal namanya masker setiap keluar rumah. Sekarang saya kemana-mana pakai masker. Apa hebatnya ini masker? Alhamdulillah
menghindari paru-paru kita dari polusi udara. Dan saya sangat tertolong dengan masker ini. Apa? Dengan masker ini, alhamdulillah saya bisa melindungi hidungku yang pesek. Ya kan? Alhamdulillah. Apalagi sisi positifnya COVID ini, alhamdulillah, mestinya puasa dan ibadah Ramadan kita bisa berkualitas. Kalau dulu kita bekerja di kantor tahun lalu sambil puasa, bisa makruh puasa kita. Ada cewek yang bisa kelihatan auratnya, membuat puasa kita berkurang nilainya. Atau kita di kantor sambil puasa gosip, kurang nilai puasa kita. Tapi alhamdulillah, tahun ini kita bekerja di rumah, puasa di rumah saja, mestinya kualitas puasa kita lebih baik. Yang ketiga, sisi positif dari Ramadan kali ini dengan ada COVID, apalagi sisi positifnya, alhamdulillah Ramadan ini tidak ada isu-isu politik yang bisa memecah belah kita. Bayangkan andai saja tidak ada COVID sini, Ramadan kali ini dekat-dekat Pilwali Makassar. Maka bisa jadi Ramadan dihiasi dengan berita-berita kebencian saling menyerang lawan-lawan politik. Alhamdulillah, tidak ada semua itu di bulan Ramadan ini. Yang keempat, sisi positif Ramadan kali ini karena ada COVID. Alhamdulillah, Ramadan kali ini kita bisa di rumah saja. Saya seperti saya misalnya, Ramadan tahun-tahun lalu hampir sebulan penuh saya tidak ada di rumah. Sehingga saya biasa dibilang sama istri saya, Dasat Latif, suamiku ini adalah laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi alhamdulillah saya bukan laki-laki jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Nah, itu caleg itu yang biasa begitu. Tapi alhamdulillah ya, kali ini Ramadan kita di rumah saja. Setelah saya di Ramadan hampir 2 bulan ini karena ada COVID di rumah saja, saya bisa melihat anak saya hafal-hafal Quran. Saya bisa melihat anak saya hafal-hafal hadis. Saya bisa melihat istri saya mengajar anak saya ngaji. Saya bisa lebih banyak waktu di rumah. Alhamdulillah, ini sisi positifnya. Tapi kalau orang yang selalu bawa pikirannya sisi negatif, maka ini wabah menyiksa dirinya. Sehingga di tengah-tengah wabah, dia tidak bisa mengambil sisi positifnya. Maka dia menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada taklim kita kali ini, ulang tahun Pegadaian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, teruslah bersyukur. Teruslah bersyukur. Ada bilang, bagaimana kita bersyukur Ustaz? Nah, di PHK kaki. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Tidak dapat THR. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Gaji dipotong 50%. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Nah, kita di rumah saja. Bagaimana kita bersyukur Ustaz? Kita ini depresi karena terancam penyakit. Itu bagi orang yang melihat saat ini saja. Tapi kalau Anda mau bersyukur, lihat berapa tahun yang lalu. Berapa umurnya Pak Kepala Cabang? Berapa umur sekarang? 49. Berapa tahun Anda berkeliaran di Indonesia? Lebih dari 40 tahun. Baru 1 bulan di rumah saja, sudah mulai stres, pret. Baru kok 1 bulan bos. Berapa tahun kau berkeliaran di Indonesia? Para pegawai Pegadaian, berapa tahun Bapak Kepala Cabang berkeliling dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi. Hebatnya lagi berkelilingnya, dibayarkan tiketnya oleh kantor. Hebatnya lagi, ada SPJ-nya, meskipun kadang-kala SPJ palsu. Masa baru 1 bulan kita di rumah saja, lalu melupakan kebebasan kita? Ingat Ayub alaihissalam, sakit, bangkrut, mati anaknya, penyakitnya sampai sekarang menurut para peneliti belum ada yang pernah sakit seperti sakitnya Nabi Ayub. Di lockdown, diusir dari kampungnya, hidup di tengah padang pasir, ditinggal istrinya, penyakitnya luar biasa. Istrinya berkata, "Bang, berdoalah kau bang. Kamu kan Nabi, pasti Allah dengarkan doamu. Kau berdoa bang." Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? "Saya malu berdoa kepada Allah. Saya sudah 81 tahun sehat. 81 tahun saya sehat, baru beberapa saat saya sakit. Masa saya lupakan kesehatan saya?" Maka tidak ada alasan tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Apa Ustaz? Dipecaki? Tidak ada uang ini? Kita miskin? Kenapa kita miskin? Karena selalu yang ada di benak kita bahwa kekayaan itu hanya uang, kekayaan itu hanya deposito, kekayaan itu jabatan, kekayaan itu rumah dan mobil. Padahal demi Allah, kekayaan kita paling mahal fi ahsani takwim. Nih badanmu yang sangat sehat. Nih MC, saya tanya Ki dulu MC. Yang tadi MC, saya tanya Ki,
Mau ndak saya kasih iPhone 11 Pro 512 GB gratis 5 juta 5 juta pulsana. Mau Ki? Kalau dikasih mau Ustaz. Mau. Mau. Tapi begitu saya kasih Ki langsung tuli. Iya. Apai? Mau? Tidak Ustaz. Tidak. Berarti yang mahal itu bos bukan seluler. Yang mahal itu bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga Allah kasih gratis. Berapa banyak orang ke Singapura, ke Eropa, mengobati telinganya, habis duitnya ratusan juta, tidak sembuh telinganya. Kita sehat telinga, itulah yang Allah kasih kita. Dan hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suaranya Pak Dirut, mana suaranya kepala cabang. Tidak perlu kursus. Bisa dibedakan mana bunyi knalpot, mana bunyi kentut. Tanpa kursus. Bapak semua ini pegawai pegadaian. Pernah tidak kursus? Kursus membedakan bunyi. Tidak pernah. Allah kasih itu otomatis sensor. Hebatnya lagi telinga, proporsional tempatnya. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah pantat? Repot kok toh? Halo, di mana kok? Tunggu dulu. Halo, di sini. Repotnya itu. Alhamdulillah. Ini baru mata. Ayo, Pak Ridwan Bone, kutanya ki dulu Pak Ustaz. Mau ki saya kasih mobil gratis, Land Cruiser. Mau. Tapi begitu saya kasih ki, langsung lumpuh, tidak bisa gerak. Mau di apa mobil kalau kita sudah lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Artinya alat transportasi yang mahal bukan oto, bukan mobil, tapi apa yang mahal? Kaki Allah kasih kita gratis. Berapa banyak orang jadi kaya gara-gara kakinya yang sehat. Siapa? Lionel Messi, Ronaldo, siapa lagi itu? Neymar. Itu gara-gara kaki. Coba kalau kakinya tidak bisa bengkok lututnya. Tidak bisa dia main bola. Maka kita bersyukur. Saya lagi praktikum ceramah di kampus. Saya dosen public speaking di Unhas. Final testnya itu praktek pidato. Lagi pidato ada mahasiswi saya cewek. Kaget saya. Kenapa? Ada kawat-kawat di giginya. Wih, biasanya itu pagar jadi kawat di kampungku. Ini giginya anak kawat. Kau pakai siko dulu dek. Apa itu di gigi no? Nah bilang ini behel namanya Ustaz. Oh, mahal itu dek. Nah bilang 20 juta ini. Kaget saya satu kali umroh. Satu kali umroh nah simpan saja di giginya. Saya bilang sini kau dulu dek. Kau kira itu behelmu mahal? Biar kau mau pasang behel harga 100 juta. Kalau tidak ada gigi no, apa mau nukawak kalau tidak ada gigimu? Ayo. Hebatnya lagi di gigi Pak. Ini gigi. Mulai Bapak tumbuh gigi. Sampai sekarang umur 50 tahun, 45 tahun, dibatasi tumbuhnya itu gigi. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya di gigi tumbuh seperti rambut? Apa? Gondrong aku semua. Saya yakin, kalau gigi sudah tumbuh seperti rambut, Pak Kus, Pak Dirut kita tidak bakal jadi Dirut Pegadaian. Kalau sudah gondrong giginya, tidak mungkin. Masa ada Dirut gondrong giginya? Anda keren. Iya toh? Maka kita bersyukur. Ayo. Maka tidak ada alasan tidak bersyukur Pak. Kesyukuran kita fi ahsani taqwim. Saya kasih lagi contoh supaya pandai-pandai kita bersyukur. Ini sebentar ini kalau buka kita. Ada semua micoto, konro, palu basa, jalan kote. Cantik manis. Sudah cantik manis lagi. Maka yang tidak cantik makan kau itu cantik manis. Supaya tulari kau manisnya. Coba demi Allah. Ketika Bapak makan. Tangan dan mata tidak bisa membedakan mana racun bukan tidak. Mana racun, mana bukan. Siapa yang membedakan racun tidaknya itu yang kita makan? Ginjal. Itulah sebabnya kalau ada orang rusak ginjalnya, hitam badannya kena penuh racun. Bapak taunya makan, masuk ke dalam tubuh, ginjal kerja. Kalau dia racun, keluarkan melalui 3 pintu. 1, nafas, 2, keringat, 3, kencing dan tulang belakang. Pintu belakang. Itu kerjanya ginjal. Kalau rusak ginjal, maka hancur tubuh kita. Maka kalau kita jual itu ginjal di toko online, jual beli online, bisa laku itu ginjal tak 600 juta. Jual maki 2 ginjal tak. Jual mi langsung 1 miliar ruan tak. Mau ki lebih kaya, cepat kaya, mau. Cepat kaya, langsung dapat miliaran. Mau. Jual jantung tak Pak. Itu orang di Hong Kong, dia cari itu jantung orang-orang sehat. Nah beli 2 miliar Pak. Jual mie jantung tak langsung kita dapat 2 miliar. Maka jangan pernah tidak bersyukur. Syukur.
Nah, selalu maki itu Nabi bilangi Pak Kacap, bersyukur kalian, bersyukur kok kalian, bersyukur. Tapi kan tidak tahu bagaimana caranya bersyukur Pak. Ini selalu kita bilang, tema kita bersyukur dalam wabah. Kan tidak masuk di akal. Bagaimana caranya bersyukur nada wabah? Hah? Biasanya kita bersyukur, dapat istri kawin lagi, ya bersyukur. Hah? Dapat kenaikan pangkat, bersyukur. Ini ada wabah disuruh bersyukur. Karena jangan pikirkan wabahnya, tapi pikirkan nikmat Allah yang lebih banyak. Ini kesehatan bos. Nah, cara bersyukur bagaimana? Satu, bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dulu. Ulang tahun Pegadaian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pembagian pulsa. Dapat kok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabrakan mobilnya anakmu. Tapi Alhamdulillah sehat ya anakmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya suaminya kawin lagi. Tapi bukan je suamimu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur semua itu. Bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat kata Nabi, betapa hebatnya ini hamdalah. Kata Nabi, ada kalimat yang sangat ringan kau ucapkan di mulutmu. Dek nama tanakmu pau, maringemimu tahu. Kau sebut sangat ringan, tapi pahalanya di akhirat nanti ketika ditimbang sangat berat. Apa kalimat yang ringan dan berat timbangannya? Dialah kalimat Subhanallah walhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, pemirsa yang saya hormati, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka silakan perbanyak amal dengan memperbanyak kalimat Subhanallah walhamdulillah. Dengan catatan, ucapkan seikhlasnya dan sesempurna mungkin. Karena biasa kita bertasbih, bertahmid, ya tidak ikhlas. Kayak makan pisang goreng panas. Beleng-beleng. Apa itu dong? Kasih baik sahai. Nabi orang Bugis, sisa kau mapigau deceng, pigau isi decena. Sekali kau melakukan kebaikan, lakukan dengan sempurna. Kan ku sudah terlanjur kau lakukan, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita lagi di depan pintu nih. Security nih ceritanya. Berdiri. Mau dapat pahala yang banyak? Ucapkan terus Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau cukup 2 kalimat itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sambil berdiri dapat gaji tiap bulan, dapat pahala sepanjang dia berdiri. Tiba-tiba ada nasabah masuk pakai sepatu yang tinggi, roknya sempit, pakai motor, jatuh. Kelihatan pahanya. Dapat dosa atau pahala? Tergantung apa kau ucapkan bos. Kelihatan pahanya, subhanallah, dapat kau pahala. Karena kau memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan yang putih itu. Kita puji Allah, itu dapat pahala. Sudah itu, paling kedip mata, palingkan pandangan. Astagfirullah. Dapat kau pahala. Nabi bilang orang Bugis, dan lemak galendrong. Batasnya, kedip, palingkan pandangan. Ya, tapi jangan istighfar matamu melotot. Astagfirullah, astagfirullah. Itu dah Pak Totoai namanya itu bos. 1, perbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, sujud syukur. Tidak ada salahnya, bahkan ini ada kemuliaan. Nanti Pak Kepala Cabang selesai ini, selesai buka, sholat maghrib dengan jaga jarak masing-masing. Lalu dipimpin sama Ustadz Ridwan Bone. Beliau katakan, mari sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ya, berikan izin kita ini ulang tahun ke-119. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bareng-bareng sujud syukur. Allahu Akbar, sujud bareng-bareng, sujud syukur. Apa diucapkan? Boleh kalimat Bapak, boleh dengan kalimat seperti yang saya ucapkan. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini. Terimalah sujud kami ini sebagai tanda terima kasih atas nikmat yang kau berikan kepada kami, sehingga Pegadaian bisa ulang tahun ke-119 atas nikmat dan pertolonganmu lah, sehingga perusahaan kami ini, tempat kami bekerja ini bisa eksis sampai sekarang. Sujud syukur. Udah, ini namanya hamdalah, kemudian memperbanyak sujud syukur. Yang berikutnya lagi, bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Bahasa di kantor evaluasi. Menimbang diri, periksa diri. Ayo,
ini kita Pegadaian 119, kita kerja di sini. Bagaimana cara bersyukurnya? Periksa dirimu, periksa. Saya sudah 4 tahun kerja di sini. Apa prestasi yang telah saya ukir? Saya sudah 17 tahun bekerja di Pegadaian. Apa yang telah saya ukir dengan sebaik-baiknya selama 17 tahun ini? Jangan sampai 17 tahun tidak makan gaji dari negara. 17 tahun dikasih promosi oleh negara. Tapi tidak pernah karya terbaik selama 17 tahun. Anda termasuk tidak bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Satu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Namanya bertafakur. Evaluasi. Periksa diri kita. Saya ini kepala cabang, berapa banyak orang jadi kepala cabang, tapi Allah pilih saya. Apa yang telah saya lakukan untuk cabang Makassar? Itu namanya bersyukur. Oh, ternyata di sini Makassar ini banyak ini yang tidak disiplin masuk kerja. Nah, ayo, sebagai wujud syukur, mulai besok harus disiplin. Jam 7.30 harus masuk. Supaya anak buah saya mencontoh saya masuk jam 7.15. Itu cara bersyukur. Maka saudara-saudaraku, yang menjadi pegawai Pegadaian, bersyukurlah kepada Allah dengan cara memperbanyak lazimkan hamdalah, sujud syukur, dan yang lebih penting gunakan waktu dan ilmu untuk memajukan kantor kita ini. Berapa banyak orang daftar di perusahaan ini tapi tidak diterima. Berapa banyak orang mau kerja di tempat ini tapi tidak diterima. Allah memilih kalian semua untuk mengabdi Pegadaian ini, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu pergunakan pakai main game. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu hanya gunakan untuk gosip. Jangan sampai satu kantor yang ada dalam kantor kita dengki saja. Orang Bugis bilang seriati. Jangan. Sebagai wujud syukur kita, ayo tingkatkan prestasi yang baik. Dan ini orang bisa berprestasi yang baik dengan kerja kalau dia bekerja bukan karena cari gaji, bukan karena cari muka, bukan karena apa-apa, tapi dia cari nafkah karena Allah Ta'ala. Kalau bapak kerja hanya cari muka sama kepala cabang, begitu ada kepala cabang, baik betul kerjanya bapak. Siapa? Aman dan terkenal. Siapa? Tidak laku itu bos. Kalau Anda kerja hanya cari muka sama pimpinan, begitu ada pimpinan baik. Tapi begitu bapak kerja salah dan dimaki sama pimpinan, bapak akan stres. Tapi kalau bapak bekerja lillahi ta'ala, dipuji dan disanjung oleh manusia, bapak tidak berpengaruh hatinya. Sebab apa? Dia katakan, saya bekerja bukan cari muka sama manusia, tapi pengabdian saya ibadah. Itulah sebabnya setiap sholat kita berikrar MOU dengan Allah. Selalu kita baca di awal kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Orang yang bekerja ke Pegadaian karena niat lillahi ta'ala, bukan cari muka, maka dia dapat pahala dunia akhirat. Apa pahala dunia? Tiap bulan dia dapat gaji. Apa pahala akhirat? Maka selama dia bekerja di kantor itu, dia dicatat sebagai jihad. Kenapa? Dia cari nafkah untuk menghidupi anak istri. Tapi kalau bapak bekerja hanya takut sama pimpinan, ya itu yang nanti di akhirat, mana pahalaku? 30 tahun di Pegadaian, malaikat kata kau bohong. Kau bekerja di Pegadaian kan mau kau cari muka sama bosmu, mau kau cari gaji, maka tidak ada kau dapat. Maka aplikasinya kalau bapak mau dapat pahala bekerja dan dapat pahala gaji tiap bulan, sebelum keluar rumah bapak wudhu dulu kalau bapak seorang Islam. Tutup auratnya kalau dia muslimah. Kemudian keluar rumah dia berdoa dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu dia berdiri, dia baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanannya dulu. Maka sepanjang jalannya orang seperti ini, nulisnya adalah ibadah, ngantrinya di kantor adalah ibadah, naik liftnya adalah ibadah. Kenapa? Dia sudah berikrar, tanda tangan MU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua dia lakukan karena Allah. Tiba-tiba di jalan, nah hadang ki preman. Dia tarik kita punya tas jamret. Dia kaku tarik, dia tinju, kita juga tinju. Kita dapat, kita tinju juga. Tuhan, kenapa jatuh? Nah pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisullah nak kena. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini bentuk ketiga kita bersyukur, evaluasi diri. Saya pegawai Pegadaian 15 tahun. Apa prestasi yang saya lakukan? Harus ada prestasi yang kita tinggalkan sebelum pensiun.
Nah, misal kepala cabang, ada dia tinggalkan sebelum dia tinggalkan. Misal kalau dia muslim, ayo saudara-saudara sekalian, ini di kantor ini kita perlu musalla yang cantik. Ayo, setuju kakak saudara-saudara sekalian, gaji tiap bulan kita potong untuk memperbaharui musalla kita menjadi lebih baik. Begitu bapak pensiun, ada peninggalan bapak. Saudara-saudara sekalian, kantor ini parkir kita tidak baik. Bagaimana kalau kita sempurnakan parkir kita ini menjadi lebih nyaman? Ya, sediakan saudara-saudara dipotong gajinya ketika sedia. Parkir bapak dinikmati oleh setiap yang datang. Selama parkir itu digunakan, selama itu bapak dapat amal jariah, meskipun bapak sudah jadi arwah. Ini yang namanya pandai bersyukur. Dia ahli IT, dia cari cara bagaimana supaya ini aplikasi yang dia pelajari selama dia kuliah bisa dia terapkan di kantornya. Itu ada prestasi. Tapi kalau bapak pendengki, tidak bisa maju itu kantor. Kenapa bisa dipromosi itu? Nah, dia baru 3 tahun kerja, saya sudah 7 tahun tidak pernah dipromosi. Betul, ini 3 tahun dipromosi, tapi kan otaknya Pentium 4, cepat loading. Bapak 7 tahun otaknya Pentium 1, lambat loading. Dia pak, maksudnya pak. Disuruh bikin surat, sudah pak, mana? Tinggal di print, belum sudah namanya itu dong. Karena itu pegawai belem-belem begitu. Yang ketawa, serius kah ini? Saya tidak enak didengar, saya suruh kondang. Yang keempat, cara bersyukur kepada Allah yang keempat adalah, ayo sedekah. Itu bentuk konkret sedekah. Ya, jangan terlalu pelit bos. Saya tanya ki dulu adik-adik nih. Saya tanya ki, senang kepala cabang yang pelit atau dermawan? Jawab supaya didengar beliau. Dermawan. Senang teman kantor yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Senang mertua yang pelit atau dermawan? Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Kalau jago di rumah seke, pada dia juga seke. Itu jeleknya itu sifat pelit. Maka Bapak Ibu sekalian, bersedekahlah. Kenapa kita miskin? Karena selalu yang kita pikir ini. Kenapa kita miskin? Karena yang selalu kita pikir selalu otak minta-minta. Maka kita miskin. Tapi cobalah untuk selalu bermental kaya. Apa mental kaya? Memberi. Sedekah. Dan jangan selalu berpikir sedekah itu selalu materi. Tidak. Sedekah bisa dalam bentuk ilmu. Sedekah bisa bentuk tenaga. Sedekah bisa bentuk akhlak. Kita tidak bisa sedekah sama orang dengan kasih cleaning service kita dengan duit tiap bulan gaji kita. Tidak bisa dikasih. Oke, kasihlah dia sedekah dengan apa? Bantu dia kerja. Itu sedekah kita buat dia. Kita tidak bisa bantu dengan kerja karena kita juga kerja, Ustaz. Sedekahlah dengan apa? Jangan menghinanya. Itu sedekah kita dengan akhlak mulia. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ini ibu-ibu nih yang menonton saya. Kan Nabi bilang begini, sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana, bala. 6 kata Nabi. 1 diantaranya as-sadaqatu, bersedekahlah kalian. Contoh, ibu-ibu nih, ibu-ibu yang ada di rumah atau di mana saja Anda menyaksikan. Suami Anda mulai ada kelainan. Terima handphone, SMS dalam kamar mandi, HP dikasih password. Ciri-ciri itu sudah 99% ada kelainan. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat di Facebook. Kau bisa jadi berselingkuh gara-gara curhat di Facebook. Banyak perselingkuhan berawal dari medsos. Bertengkar suaminya, update status. Tidak kusangka kau begitu. Pret. Apa gunanya curhat di medsos? Langsung disleding teman SMA-nya dulu yang menjadi pacar-pacarnya. Boleh juga tuh diganti. Mulai. Ya. Daripada ibu curhat sama orang lain, mending curhat kepada Allah. Bangun sholat tengah malam, bangun sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Engkau yang menatipkan rasa sayang dalam hati suamiku. Palingkan hatinya kepadaku. Buat dia sengsara perasaannya kalau dia tidak lihat saya 1 jam. Lalu bernasar, berjanji, ya Allah, ini ada duit saya 1 juta.
tolak bala ya Allah. Saya bawa ke panti asuhan 1 juta tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tertolak dari wanita jahat. Selesai. Coba jangan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud di kamar lain. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamu aja kerjanya, ya Allah. Ada uang tidak ada uang, ngamu saja. Terlalu, ini berat badannya juga selalu naik, Tuhan, ya Allah. Ya Allah, ini ada uang saya 1 juta tolak bala, ya Allah. Saya bawa besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan